Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, selamat datang di Bincang Kecil bersama saya Alesya. Saya Sarkiatun Nuriyah, biasa dipanggil Kiki. Pada kesempatan kali ini, kami akan menghadirkan sebuah topik yang sangat relevan dan menjadi perhatian bersama, yaitu pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan kami menyapa narasumber kita hari ini. Di sini telah hadir bersama kita Bapak Kepala Sekolah SD 006 Penajam Pasir Utara. Sebelumnya, mari kita perkenalan dulu sama Bapak narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Terima kasih atas podcastnya ini. Kami dari SD 0 Penajam. Nama saya Rahman Nur. Saya ditugaskan menjadi kepala sekolah di SD 0 Penajam sejak tahun 2022. Jadi ada 4 tahun ya, satu periode sudah saya. Sebelum di 006, apakah Bapak pernah menjabat kepala sekolah di SD lain? Iya, awalnya saya di SD 004 Penajam itu di Kelurahan Pantelan. Setelah itu adaptasi, saya diulas lagi di SD 0 Penajam, tepatnya di RT 01 Kelurahan Bulu Minum. Lumayan dari jauhnya ya. Di dalam sana ya, Iya. Oke, kalau dilihat dari pengalaman Bapak nih, sudah menjadi kepala sekolah di 2 sekolah ya? Iya. Berarti pernah nggak sih ada beberapa kekerasan yang mungkin terjadi di sekolah sendiri? Ya, kalau mengenai kejadian seperti itu hampir merata lah ya. Cuman kan kita lihat daripada level-levelnya gitu ya kan, levelnya tentunya mereka masih tahap awal nih, masih kecil gitu ya kan. Itu rata-rata namanya kita di sekolah, namanya orang banyak itu pasti ada gitu ya, pasti ada. Cuman kan ya tadi level tadi itu kalau di alhamdulillah di 2 sekolah yang saya tempat ini alhamdulillah masih rata-rata awal ya kan. Berawalnya itu kan berawal dari candaan biasanya seperti itu ya, itu dianggap kayak candaan gitu ya kan. Awal seperti biasa dari situ gitu ya. Berarti candaannya itu Pak seperti terus menerus dilakukan? Ya awalnya mereka seperti itu karena pertama apa ya, mereka ini kan ketidaktahuan ya awalnya, seperti ketidaktahuan itu bahwa yang saya lakuin ini dibullying gitu ya kan. Jadi kan biasa anak kecil bermain dia olok-olokan misalnya kan. Nah, mereka lakukan ini dia tidak sadar sebenarnya, awalnya mereka tidak sadar bahwa apa yang saya lakukan ini sebetulnya bullying kategori itu kan. Setelah ada aturan dari pemerintah, dari kementerian bahwa sekolah itu stop bullying, aturan di melalui Kementerian Pendidikan ya kan. Setelah itulah sekolah membentuk tim satgas, ada satgas penanggulangan bullying ini di sekolah. Jadi sekolah membuat tim itu salah satu upaya tadi itulah untuk mencegah. Target kita utama mencegah ya kan, jangan sampai kita menyelesaikan, bisa kita cegah dulu. Untuk itu, bagaimana pandangan Bapak mengenai fenomena kekerasan di lingkungan sekolah saat ini, baik secara fisik maupun psikis, Bapak? Ya, kalau fenomena seperti itu memang kita sering lihat ya, di media sosial, di televisi. Ada beberapa kejadian yang terjadi di sekolah yang kita berupa fisik. Yang paling kalau fisik kan terlihat ya, yang paling berbahaya seperti yang verbal ini. Nah, karena apa? Tidak terlihat tapi terasa itu. Nah, terasa. Ya alhamdulillah sih sampai saat ini ya mudah-mudahan tidak terjadi lah. Untuk di sekolah kami itu tidak terjadi. Itu artinya memang itulah fungsinya ada tim di sekolah. Jadi tim ini begitu mendengar saja di lingkungan sekolah itu, jika kita mendengar ada anak-anak yang mungkin bermain sambil olok-olokan, itu langsung guru pendidik langsung memberikan teguran. Itu berarti timnya memang satu sekolah atau Iya. ada tim intinya juga ada? Kalau kita seperti tim kita yang ada di sekolah memang ada dari komite, dari paguyuban, cuma kan yang lebih
peranan yang utama itu adalah kita di sekolah, guru, tendik. Nah, itu kan yang kita stay yang selalu di sekolah. Nah, ini jadi ya seluruh guru, misalnya tendik itu di bagian dari administrasi di sekolah ya, ada TU, tenaga kebersihan, penjaga sekolah. Nah itu semua punya peranan. Artinya begitu mereka mendengar ada anak bermain seluruh itu mereka harus langsung memberikan peringatan, mengingatkan. Nah, itu nggak boleh ngolok itu. Nah, itu artinya upaya-upaya pencegahan kita tadi itu. Ya, upaya pencegahan seperti itu. Jangan dibiarkan, nanti lama-lama kalau dibiarkan seakan-akan itu suatu hal yang biasa, ya, suatu hal yang biasa. Ya. Nah, itu jadi langsung cepat dicegah bahwa yang mereka lakukan ini tidak baik. Nah, seperti itu. Itu Pak untuk tim Satgasnya sendiri apa? Kalau ada SK-nya atau? Ya, kalau di sekolah secara resmi ada ya. Kepala sekolah pasti membuatkan SK-nya itu. SK tim penjagaan bullying di sekolah pasti ada. Itu sebagai bukti dasar hukum tim ini bergerak. Sebenarnya sih secara walaupun tidak ada tanpa SK pun kita di sekolah itu sudah ini yang sudah bertanggung jawab. Cuman kan lebih menguatkan lagi bahwa oh ini ada surat keputusan kepala sekolah yang artinya tanggung jawab lebih mantap lagi dengan adanya SK itu. Oke, untuk kebijakan spesifik yang telah ditetapkan sekolah untuk menjamin keamanan siswa ini dari segala bentuk kekerasan baik secara fisik maupun psikis itu ada nggak sih Pak? Ada. Pertama tadi itu kita pertama membuat tim. Nah yang kedua kita buat dalam aturan. Yang buat aturan di sekolah kan ada aturannya. Nah kalau kami di sekolah itu kami sistem poin. Nah kami ada menggunakan sistem poin gitu ya. Misalnya setiap anaknya dia memiliki punya poin kesalahan itu misalnya ada sampai 10. Nah jadi dia setelah melakukan pelanggaran poinnya berkurang. Nah itu setiap misal 1 sampai 3 nanti ada semacam kalau orang yang berprestasi ada reward. Tapi kalau yang bersalah juga ada reward. Cuma rewardnya mungkin dalam hal pendidikan karakternya. Nah, misalnya kita ajak anak yuk yang bersalah awalnya mungkin yang dia masih awal deh yang ringan-ringan ya mungkin kita ajak ayo kita bersih-bersihin sampah dulu sama-sama gitu. Itu salah satu kan kita. Kita melatih sambil kita bersih-bersih itu sambil kita memberikan nasihat. Itu tidak baik nak ya. Kamu senang nggak diolok? Nah seperti itu misalnya. Itu kita mencegah dari awal seperti itu. Ya alhamdulillah sih di tempat kami artinya yang permasalahan yang sangat besar itu alhamdulillah tidak ada terjadi. Artinya masih level-level awal ya namanya anak-anak ya. Anak-anak itu sering artinya dia juga tidak paham bahwa yang saya lakukan ini kategori bullying gitu ya. Biasanya orang-orang oh kamu salah pokoknya anu lah ya seperti itu kan. Ya anak-anak di sekolah SD ya kan gitu. Oke, selanjutnya bagaimana sih sekolah itu mensosialisasi aturan mengenai pencegahan kekerasan ini kepada warga sekolah baik itu orang tua, tenaga pendidikan, sama muridnya seperti apa? Oke. Untuk sosialisasi itu kami sekolah itu ada beberapa fase gitu, ada beberapa tahapan yang kami lakukan. Yang pertama sosialisasi kita secara umum dulu bisa disampaikan tuh setiap upacara hari Senin kita sampaikan itu tahap awalnya. Terus guru-guru di kelas sebelum mulai pembelajaran mereka memberikan itu pengantarnya itu dulu tentang bullying mungkin waktunya 5 sampai 7 menit. Nah dari level yang lebih besar lagi kami sosialisasi kepada orang tua, kami mengundang wali murid. Nah itu kami undang, itu biasanya kami setiap per semester itu kita undang nah kita undang orang tua itu. Karena kan banyak yang kita sampaikan dalam satu semester itu ya, karena diantaranya tentang bullying sosialisasi ini. Nah, itu sudah sering kami lakukan seperti semua orang tua. Dan yang tertingginya kami punya MOU dengan Polres. Nah ya Polres Kabupaten Penajam itu di Satuan Lantas kami punya MOU kerjasama kami tentang program bullying ini dan narkoba. Nah jadi dari Satuan Lantas itu melakukan sosialisasi juga ke sekolah. Nah, dengan mengumpul semua anak-anak, orang tua itu mereka datang. Nah, mereka sudah terprogram ya, kami sudah terprogram jadwal seperti itu. Per semester juga mereka akan datang. Biasanya juga dalam sebulan itu ada mereka sebagai pembimbing upacara itu menyampaikan juga secara umumnya. Cuma yang lebih spesifiknya
masuk itu di ruangan, sosialisasi lebih ini lagi, dan itu kita per semester dari lantas sudah datang memberikan sosialisasi itu. Jadi dari seluruh arah seperti itu. Nah, yang selanjutnya mungkin kami dengan menggunakan poster. Poster di sekitar tempel ya kan, ya di mading, di dalam kelas, yang tulis-tulis stop bullying ya gitu. Ya awalnya apa sih Pak bullying itu gitu ya kan. Nah, setelah ada sosialisasi dan sebagainya, oh pokoknya intinya kamu menolong, kamu menyakitin itu bagian dari bullying. Nah, jadi pertama kita memahamkan mereka dulu. Nah, memahamkan dulu apa sih yang mereka lakukan yang ternyata ini tidak benar ini. Nah, seperti itu. Oke, kalau dilihat dari Ilas Brani sendiri, kasus seperti apa sih yang biasa sering terjadi karena di sekolah? Terus bagaimana penanganan jika kasus itu terjadi? Yang paling sering terjadi di sekolah kami itu ya tadi itu awalnya candaan, olok-olokan, ya kan? Mungkin lagi bermain, kita lagi bermain. Sekarang seperti itu, terus mungkin ada yang kalah, ada yang menang. Yang menang ini mungkin ya ruyu-ruyunya terlalu bersemangat gitu. Jadi yang kadang-kadang yang bermain yang kalah ini jengkel gitu. Jadi ada misalnya dia pukul ya, nah itu awalnya seperti itu. Artinya yang hal-hal ya versinya anak-anak. Olok-olokannya orang tua, olok-olokan ya kamu kalah, kamu nggak pintar misalnya seperti itu ya kan. Nah itu cara penanganan kami akan panggil yang membuli dan yang dibuka kita dua-duanya, dan kita situ berikan penjelasan. Kembali kita tadi itu kita kan ada poin-poinnya nih. Berarti yang membuli tadi, kamu berarti poinmu kurang nih 1. Itu keseluruhan poinnya itu berapa ya Pak? Satu orang siswa. Kalau kami itu ada tahapannya ya kan. Kalau kelas rendah itu sampai 10. Kalau kelas atas itu sampai kelas 4, 5 itu 5. Nah kalau kelas 5, 6 itu 3. Kalau itu konsekuensinya kalau skor itu habis. Artinya ada skor dia kurang 1 dan skornya kan itu misalnya tadi dia membersihkan misalnya halaman. Ada skor kedua mungkin dia bersihkan WC misalnya seperti itu. Tetap dalam pendampingan kita kan seperti itu. Kita sama-sama bersihkan, itu sambil bersihkan itu kita sambil memberikan penjelasan sama mereka, itu salah ini lah. Kamu ada lagi bersihin ini, nggak mau Pak, jangan lagi kan begitu. Nah gitu. Artinya poin-poin yang kayak situ ada, kalau kayak zaman dulu kan kita disuruh berdiri gitu ya. Kalau sekarang kan nggak ada seperti itu lagi. Kita nggak ada lagi hukuman fisik itu nggak ada dan tidak dibenarkan. Jadi kita tuh mengubah seperti itu. Artinya ada yang dia lakukan tuh membantu manfaat. Pertama dia misalnya bersih-bersih ya kan, dan olahraga itu sehat. Ya, misalnya menjaga lingkungan jadi baik. Jadi ada hubungan tapi memberikan dampak yang positif juga. Nah, sambil di situ juga kita biarin tetap dalam pendampingan kita dampingi. Mau dan seperti kamu buat HP, nah makanya kalau tidak bisa gitu. Tapi kan dengan gitu olahraga deh, ya kan gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah dari poin itu mereka bisa mengambilkan poinnya lagi. Mereka melakukan hal-hal yang positif. Nah dia mengambil hal yang positif, misalnya dia membawa bibit pohon nih ke sekolah. Nah itu bisa kembali poinnya kembali lagi ke up lagi. Dari sikapnya. Dari sikapnya kita lihat ada penilaian kan. Kita kan di sekolah itu memang ada pendidikan karakter ya. Setiap pagi kan guru-guru itu sudah berdiri di depan pintu pagar nih menyambut kedatangan mereka. Yang mereka salim, salam semua itu dilihat perilakunya gitu kan. Ya alhamdulillah sih anak-anak hal itu bukan hal yang luar biasa, sudah biasa yang begitu ya kan. Memang luar biasa mungkin dari mbak dulu kan dulu begitu kan, dari sekolah saling sama guru itu ya kan gitu. Itu tadi salah satu upaya kita melakukan pendidikan karakter. Salam senyum kepada tamu, siapapun datang ke sekolah itu adalah tamu kita gitu. Itu penanganan. Nah kita kan lihat situ, oh ini anak bagus perilakunya. Nanti itu di satu upacara itu diumumkan. Nah ini poinnya sudah kembali full dengan kegiatan dia di kelas rajin misalnya. Ngomong tanpa disuruh dia membersihkan sampah, itu kan dilihat itu apa yang jadi termotivasi lagi kawan-kawannya. Jadi tidak serta-merta kita itu habis enggak, dia bisa mengembalikan poinnya dengan cara upaya-upaya positif tadi. Nah jadi dia kan bersemangat nih, saya harus mengambil poin saya lagi nih. Mungkin yang tadi itu diantaranya ada yang mereka bawa bibit pohon bunga biar rindang. Kami di sekolah itu yang gitu, anak-anak itu setiap kelas dia punya pohon. Nah, di kelas punya pohon, dia bawa pohon jambu, dari untuk manfaat kan gitu. Nah,
jadi dia sendiri yang rawat itu, dan mereka mungkin bawa bunga ke sekolah, dia bawa bak sampah, dia buat, dan itu tidak boleh membeli ya kan, dia harus membuat misalnya dari botol-botol aku yang sudah botol-botol mineral yang sudah tidak terpakai, dia bawa, dia buat mungkin kotak-kotak pensil dari botol seperti ini, dibuat. Itu ada nilai tersedak, poinmu sudah habis ini dengan perilaku baiknya tadi ya. Jadi di situ kita memberikan pembelajaran kepada mereka. Arti yang salah bukan berarti selalu salah. Nah, mereka salah dengan pendampingan yang baik, mereka jadi benar. Nah, jadi tujuan kita seperti itu sebenarnya. Jadi yang hal-hal poin itu hanya sebagai ikatan kita saja untuk meluruskan mereka, seperti itu tujuannya. Bukan menghukum fisik dan lain sebagainya gitu ya, tidak. Tidak ada sama sekali. Jadi kita hal-hal yang positif juga seperti itu. Untuk membangun karakter siswa juga ya. Betul. Bapak, program apa saja yang dijalankan sekolah untuk membangun karakter siswa untuk memiliki rasa empati dan saling menghargai sesama temannya, Pak? Ya, baik. Pendidikan karakter itu kan di sekolah ini kita sudah pokoknya gaspol, gaspol ya kan gitu. Dari awal mereka datang ke sekolah, dari pintu gerbang pun kita sudah melatih mereka, menjadi mereka untuk berkarakter, ya kan, seperti itu. Dia bersalam kepada guru dan juga bersalam kepada mereka juga. Saling bersama di kelasnya, dia saling bersalaman ya kan, di awal atau nanti dia pulang. Itu salah satu program kita ya kan, saling bersalaman. Terus yang kedua, jika di antara mereka mungkin ada yang sakit misalnya gitu ya, nah itu dari mereka ada yang menjenguk misalnya, kalau lebih dari 1 atau 2 hari tidak turun sekolah dengan izin sakit, nah itu mereka kan dari ada tugas kelasnya, dia datang. Itu salah satu empati ya kan, ada rasa empatinya ya kan, diajarkan sejak ini biar iya betul, besar juga ini melihat ada orang lain merasa kesusahan atau apa, rasa empatinya itu muncul. Betul, ya seperti salah satu. Dan misalnya ada musibah pun ya, kemarin ada musibah yang besar skala besar, misalnya ada kebakaran, itu kita anak-anak kan kita mereka bersemangat, sukarela, ada mungkin menyumbangkan pakaian, mungkin layak pakai, gitu kan, ada mungkin uang dan lain sebagainya. Itu salah satu PP kita untuk menumbuh empati kepada sama manusia ya gitu. Nah, salah satu seperti itu. Terus gimana nih Pak, di era sekarang kan anak-anak pada ujian di HP Ya, ya Pak. betul. Itu gimana sih cara sekolah untuk mencegah tindak kekerasan digital atau yang biasa disebut dengan cyberbullying? Cyberbullying gitu ya. Makasih. Memang kita tidak lepas sekarang dengan gadget ya sekarang ini ya. Dari anak-anak sampai orang tua tidak bisa lepas. Cuma bagaimana kita mengarahkan anak-anak kita ini. Kita di sekolah juga terkadang anak kan membawa HP itu. Kalau mereka ujian atau online, karena mereka harus membawa, terutama di kelas-kelas atas gitu ya. Salah satunya tadi itu. Pertama mereka datang ke sekolah, mereka tidak boleh membawa, harus dikumpulkan kepada guru kelasnya. Dan di situ juga kita sampaikan bahwa bullying itu bukan hanya kita langsung face to face, bahwa bullying juga melalui medsos itu bisa, melalui WA, misalnya dari Facebook dan lain sebagainya. Jadi itu kita berikan penjelasan juga kepada mereka bahwa di dalam media ini kita bisa membuli. Nah, itu kita jelaskan itu karena kita jadi Polres di negeri lantas juga menyampaikan itu. Alhamdulillah anak-anak sekarang paham kan gitu. Oh ternyata kita di medsos bisa juga membuli. Itu juga diajarkan untuk sosialisasikan kepada orang tua juga ya, Yeah. karena di rumah itu lebih ini biasanya anak-anak itu gadgetnya lebih intens. Iya. Makanya kan kita undang orang tua juga pada saat sosialisasi tentang bullying itu, diantara materi tentang bullying di cyberbullying ini. Nah itu diantara itu semuanya itu. Jadi orang tua bisa kontrol ya kan. Nah, ini gadgetnya waktu harus cek dan dicek itu. Iya, Medsosnya anak-anak ya kan. Kadang tuh komentar-komentar mereka Iya. itu Betul. kadang melukai orang tuh Iya, tanpa sadar. betul. Kita tidak tahu bagaimana cara berpikirnya anak satu dengan anak yang Betul. lainnya. Dianggap Siapa tuh tahu kayak dia- gimana tuh, kayak iya, gimana gitu, ternyata gimana ya. satu tersinggung gitu. Iya, Menurut dia betul. itu mencela, bisa jadi Betul. kurang percaya diri jadinya Nah, Pak. betul. Berarti yang kelas 5-6 boleh bawa HP? Akhirnya dalam satu hal-hal momen tertentu, nah, misalnya tadi itu misalnya
ada asesmen, ya mereka bawa gadget ya kan, mereka bawa. Terkadang sih mereka hanya bawa, karena kan di sekolah kan kita ada fasilitas, ada Chromebook juga ya kan, ada laptop. Karena kita pakai itu, siapa tahu ada error, ini untuk cadangan aja terkadang. Nah, jadi mereka kumpul tuh di meja gurunya, dikumpul, siapa tahu ada error memang. Misalnya kita sudah tidak punya cadangan laptop, nah, dia bisa pakai itu. Itu pun sampai nanti dia pulang baru diambil. Oh iya, berarti setelah misalnya ujian itu Pak, setelah ujian dikembalikan ke depan itu, nanti pas pulang baru dikasihkan siswanya lagi. Iya, setelah mau pulang baru mereka ambil bawa pulang. Itu. Jadi tetap guru mengingatkan bahwa di medsos itu hati-hati. Gitu ya. Jadi ya kita arahkan, anak-anak kita harus diarahkan. Jangan dilarang, tapi dia bingung, saya dilarang kenapa? Ya. Karena kan nonton gitu, jangan. Kita berikan alas, kita berikan contoh-contoh. Kita kan di sekolah kan kita punya smart TV deh ya, kita ajarkan ini lah, contohnya ini karena bullying, ini yang dampaknya. Nah itu, jadi mereka itu saya salah gitu ya, seperti itu. Apa pesan atau harapan Bapak bagi siswa agar tercipta lingkungan belajar yang harmonis dan mendukung perkembangan mental secara berkala, secara sehat Pak? Ya, yang jelas di sekolah itu stop bullying. Itu salah satu dulu. Berikan kenyamanan anak di sekolah. Kalau dia merasa nyaman, maka dia lebih betah di sekolah itu. Ya, kan, gitu. Salah satunya apa tadi? Kita stop bullying. Walaupun itu pekerjaan yang mudah. Ya. Kalau kita bekerja merubah bangunan misalnya, itu mudahnya kan terlihat. Tapi kalau seperti ini memang kerja keras kita. Kerja keras itu karakter itu ada masa karakter itu kita memperbaikinya tidak bisa sehari dua hari. Iya, harus sedikit Berkelanjutan terus, dan kita jangan sampai bosan. Harus diingatkan terus. Itulah kita pendidikan namanya kan. Jadi seperti itu. Jadi tujuan kita pertama, mau nyaman anak, berikan dulu ruang anak kita di sekolah yang baik, stop bullying. Jadi hal-hal itu tuh cepat kita cegah, jangan dibiarkan. Kita dengan anak-anak saling olok-olokan, cepat direspon. Kenapa dia saling begitu? Seperti itu. untuk penanganannya sendiri Pak, jika terjadi kasus seperti itu seperti apa? Apakah murid dan orang tua Bapak? Kita melihat kasusnya seperti apa ya kan. Kalau hanya tahu yang kasus yang ringan-ringan, tangkap awal hanya sekedar candaan, jadi olokan, kita tidak ke orang tua, kita selesaikan di sekolah saja. Kita selesaikan ya alhamdulillah. Masalah ada kegiatan bullying tidak pernah sih kita sampai ke orang tua, sampai artinya yang parah-parah banget gitu ya. Karena kita memang begitu sudah ada kejadian anak saling main-main, walaupun dia saling bercanda nih, sambil kita ketawa gitu, kita langsung kita dengar terus kita cut gitu. Terus kita panggil dulu, kita bilang jangan seperti itu. Walaupun juga dia orang tuh ketawa-tawaan juga, misalnya gitu. Dia merasa memang juga bercanda, cuman kita jangan sampai nanti kebablasan nih. Nah, jadi langsung kita cut. Nah, jadi kita panggil lagi dua-duanya, itu jangan ya, ini gini ya. Jadi supaya mereka tetap paham, jadi jangan dibiarkan. Gitu. Intinya itu, jangan dibiarkan. Oke, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung podcast kita hari ini. Mungkin ada closing statement dari Bapak Kepala Sekolah? Ya, oke. Silakan. Baik, mungkin closing seperti ini. Cerita tentang perundungan ini memang berat, ya. Tapi berat bukan berarti harus dibiarkan. Nah, perubahan kecil itu nyata. Satu orang yang bertanya, kamu baik-baik saja. Satu orang yang menolak ikut tertawa. Satu orang yang memilih lapor daripada diam. Itu sudah cukup untuk memutus rantai. Jadi pulang dari sini, bawa pulang satu komitmen itu. Kita semua punya peran. Korban butuh didengar, pelaku butuh disadarkan, penonton butuh bersuara. Perundungan berhenti ketika kepedulian jadi lebih keras daripada ejekan. Oke. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ramadanul selaku Kepala Sekolah SD 006 Penajam Pasir Utara atas waktu dan ilmu yang telah dibagikan. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi kita semua dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari
kekerasan. Oke, kami selaku host mohon maaf apabila ada kekurangan selama memandu acara podcast hari ini. Sekian bincang-bincang kecil kita hari ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk sobat yang telah mendengarkan sampai akhir. Sampai bertemu di bincang kecil lainnya. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.